Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimatus Sadia, mahasiswi bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 181520061 kelas BKI 5B. Saya di sini akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok. Baiklah, bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2 sampai 10 orang peserta didik atau konseling agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang mereka butuhkan. Proses bimbingan kelompok ini harus dirancang sebelum proses pelaksanaan bimbingan kelompok tersebut. Ada 3 komponen dalam bimbingan kelompok ini, yaitu 1. Pemimpin kelompok, 2. Anggota kelompok, dan yang ketiga tata bahasa. Pemimpin kelompok yaitu di mana seseorang memimpin bimbingan kelompok tersebut dari awal sampai akhir. Biasanya dilakukan oleh guru bimbingan konseling atau konselor. Sedangkan anggota kelompok yaitu di mana anggota yang ikut serta dalam proses bimbingan kelompok tersebut berlangsung. Dan yang ketiga itu topik bahasan. Dalam bimbingan kelompok ini terdiri dari 2 macam topik bahasan, yaitu 1. Topik bahasan tugas dan yang kedua itu topik bahasan tugas. Topik bahasan tugas adalah topik tersebut sudah dirancang sebelum proses bimbingan konseling ini berlangsung. Biasanya dilakukan oleh guru bimbingan konseling atau konselor. Sedangkan topik bahasan tugas itu ada dirancang pada saat proses bimbingan kelompok tersebut berlangsung. Topik bahasan dalam bimbingan kelompok ini yaitu bersifat umum dan tidak rahasia, seperti cara belajar yang efektif, persahabatan, pergaulan sosial, ataupun yang lainnya yang bersifat umum. Bimbingan kelompok ini terdiri dari landasan umum, yaitu 1. Prabimbingan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu pasca bimbingan. Prabimbingan terdiri dari 1. Membentuk kelompok, dan yang kedua yaitu menyusun dan layout bimbingan kelompok tersebut. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu 1. Tahap awal, yang kedua tahap transisi, yang ketiga tahap inti, yang keempat yaitu penutup. Dalam tahap awal biasanya terdiri dari yaitu menjalin keakraban anggota dan pemimpin kelompok. Yang kedua yaitu biasanya menjalin komunikasi yang baik. Anggota kelompok akan bersikap terbuka pada anggota kelompok lainnya dan mampu mengeluarkan pendapat tersebut. Pada tahap ini biasanya pemimpin kelompok menjelaskan maksud dan tujuan dari bimbingan kelompok tersebut, yaitu menjalin silaturahmi antar anggota kelompok. Pemimpin kelompok mampu memotivasi anggota kelompok agar dapat menerima dan mengeluarkan pendapat, serta pemimpin kelompok menjelaskan asas-asas dalam bimbingan kelompok tersebut. Asas dalam bimbingan kelompok yang paling utama ada 2, yaitu 1. Asas keterbukaan, dan kedua asas kesukarela. Asas keterbukaan yaitu di mana anggota kelompok harus terbuka kepada anggota kelompok lainnya. Dan asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini yaitu di mana anggota kelompok dengan sukarela mengikuti bimbingan kelompok ini tanpa paksaan dari siapapun. Yang kedua yaitu tahap transisi. Tahap ini biasanya dengan games atau permainan agar anggota kelompok merasa nyaman dan santai dalam proses bimbingan tersebut. Serta pemimpin kelompok memberitahukan bahwa akan memasuki tahap inti pada proses bimbingan kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu tahap inti. Pada tahap ini biasanya pemimpin kelompok mendorong anggotanya agar terlibat aktif dalam proses bimbingan kelompok ini. Setelah itu, pemimpin kelompok mendorong anggotanya agar mengungkapkan
pesan dan kesan dalam proses bimbingan kelompok ini, serta mengungkapkan keberhasilan dan evaluasi dari proses bimbingan kelompok dan mengungkapkan tindak lanjut dari bimbingan kelompok tersebut. Teknik yang digunakan oleh guru bimbingan konseling atau konselor dalam proses bimbingan kelompok ini biasanya yaitu 1. Diskusi kelompok, yang kedua bermain peran, yang ketiga forum. Diskusi kelompok yaitu interaksi antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Sedangkan bermain peran yaitu di mana anggota kelompok tersebut bermain peran dengan skenario yang telah ditetapkan oleh guru bimbingan konseling atau konselor. Sedangkan forum yaitu menciptakan suasana nyaman agar anggota kelompok tersebut terasa nyaman dan senang. Pendekatan dalam bimbingan kelompok ini biasanya menggunakan pendekatan psikoanalitik, client center, dan behavioral. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak, mungkin udah tahu ya tadi. Oh belum. Berarti kalian sudah menyimak materi bersama. Oke, perkenalkan, nama kakak Siti Nur Halimatu saja, biasa dipanggil Siti, kakak dari Sigelis. Oh Sigelis kan? Nggak tahu. Semuanya orang Cilegon semua ya? Oh orang Ngancak. Oke. Sigelis itu di ujungnya Pandeglang. Panimbang sama lagi pokoknya perpantaian ya. Kalau kalian mau ke pantai boleh ke sana. Kakak dari Universitas Banten, mahasiswi semester 7. Nah, sekarang kita di sini. Kakak mau tahu dulu nih sebelum kita melaksanakan proses bimbingan kelompok ini. Kakak mau tahu nama-nama kalian terlebih dahulu. Silahkan kalian sebutin nama, hobi, kelas, sekolah. Terserah kalian mau nyebutin apa. Kita mulai dari sini. Silahkan. Ya, saya kelas 12 11. Dia udah gak kuat sekolah ini gerak kayak terus. Dari Mancak, Kampung Cibangka. Ada yang mau ditanyain? Hobi ya? Tadi main cewek. Ayo. Pakboy. Ada ya pakboy. Oke, lanjut. Oh, gak punya hobi. Hobinya tidur makan, rebahan. Makan dulu. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Royuli. Alamat Gedung Maisa. Dipanggilnya apa Ruli? Utun. Dipanggilnya Utun. Oh Utun, baby kali ya Utun. Oke, dipanggilnya Utun. Udah? Kelas berapa? Kelas 9 SMP. Oh kelas 3 berarti ya, sudah terlanjur lulus SMP. Lanjut. Itu. Teman-teman nama saya Udin. Ya, dipanggilnya Udin. Bebas. Oh bebas. Oke, kita panggil dia bebas. Hobi main bola. Ya. Alamat Mancak, Kampung Sidumara. Terus
kabupaten. Tapi main bola kelas? Ya, sudah berarti sekolah sama Ruli. Oh iya, Ruli ya. Islam KTP. Enggak ya, Islam beneran. Lanjut. Namanya Nawi. Nama saya Gustiana. Gustiana. Mewah. Kelas saya kelas 7 sampai 10. Saya dari Palas. Palestina. Hobi mendola. Ya. Palas, oke. Udah? Perkenalkan nama saya Bunda. Lama versi Bumara. Udah marah. Siapa yang sudah marah? Adiknya. Oh, adik kakak. Apa beda ya? Oh, beda ya? Iya, batangan ini. Jangan-jangan Kurang cocok. Itu proses benar-benar. hobinya main bola. Itu sama ya hobinya main bola. Oh iya, adik kakak. Main bolanya barengan gitu ya. Titis-titisan das. Lanjut. Kelas berapa? Oh, kelas 7. Baru masuk ya. Lanjut. Samson. Oh, Samson. Kuat banget ya jadi Nama Samson. saya Ridho. Ridho Ilahi. Sepuluh. Nama Kan. Pasar Keranggot. Pasar Keranggot. Oh iya. Udah. Hobi. Kelas 12. Wih, mau lulus. Oke. Hobi nggak ada. Hobi main cewek. Oh, hobi. Boleh. Boleh ditingkatkan. Setia sama cewek. Oh iya. Setia di sini, setia di sana. Setiap tikungan ada berarti. Lanjut. Perkenalkan nama saya Sandi. Sariawan. Oke, Sandi. Terus? Hobi. Terus lanjut. Hobi jadi pemain Persib. Oh. Udah kanan. Kelas berapa? 6 SD. SD. Oh, beda ya? Kanan luar sa. Oh, terus apa? Ngapir satu. Oke, kelas 6 SD. Boleh. Biar yang jadi yang paling pintar dari SD. Aduh, bisa jadi. Alamat. Alamat? Baru pintar. Oh, Tasik. Malaya. Oh, oke. Tahu nggak kalian tuh dikumpulin di sini buat ngapain? Nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Kita di sini mau ngadain bimbingan kelompok. Nah, kalian itu pernah ataupun tahu nggak sih bimbingan kelompok itu apa? Di sekolah ada guru BK? Nggak ada. Guru BP. Oh, nggak ada. Kalian tahu bimbingan kelompok itu apa? Oh, nggak tahu nih. Kasih tahu ya. Bimbingan kelompok itu adalah suatu sama aja kayak diskusi, cuman dia itu berdinamika. Bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini mempunyai tujuan dan asas. Nah, tujuannya ini ada 3, yaitu melatih kedisiplinan kalian, melatih percaya diri, melatih agar komunikasi kalian dengan baik. Nah, sedangkan bimbingan kelompok ini ada 2 asas. Nah, asasnya itu yaitu 1 asas kesukarelaan, di mana kalian datang ke sini melaksanain bimbingan kelompok ini harus dengan asas sukarela, tanpa paksaan dari siapapun. Kalian di sini sukarela berdiskusi di sini kayak gitu, dan asas keterbukaan, di mana nanti pada saat bimbingan kelompok ini kalian akan ditanya perihal permasalahan apa yang emang kalian alami. Nah, di sini kalian bisa berdiskusi secara terbuka, dan teman-teman kalian juga bakal terbuka mengemukakan pendapat, terbuka mengeluarkan permasalahan, mengeluarkan ide. Jadi bimbingan kelompok itu seperti itu. Hah? Ada yang ingin tanya gitu? Mungkin itu bimbingan kelompok. Nah, di bimbingan kelompok ini ada 4 tahapan. Yang pertama tahap pembentukan, yang kedua tahap transisi,
yang ketiga tahap inti atau kerja, yang keempat tahap penutup. Nah yang kita lakukan ini namanya tahap pembentukan. Nah setelah ini nanti kita akan melanjutkan ke tahap transisi, di mana tahap transisi ini kita sebelum melaksanakan ini kalian boleh berdoa terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan diskusi. Mungkin ada yang mau mimpin doa terlebih dahulu. Doa apa aja? Doakan gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah berdoa. Sebelum kita masuk ke tahap inti, kita di sini ada satu permainan. Nah, permainan ini dinamakan dengan tahap transisi. Di sini ada yang punya permainan, mau permainan apa? Permainan yang di sini aja. Apa? Batas sambung kata mau? Sambung kata, contohnya kayak gini. Misalkan kita sebutin nama buah-buahan. Nah, yang aku sebutin, misalkan aku sebutnya apel. Nah, dia sebutin apel itu apel, terus dia sebutin lagi misalkan jeruk. Nah, nanti yang ini apel, jeruk, sebutin lagi apa. Nanti yang itu lebih. Oke? Oke. Kita maunya apa? Mau buah-buahan, nama kota atau apa? Buah-buahan lah, buahan aja. Apa? Buahan. Buah. Buah-buahan. Oke, mau diawali dari siapa? Dari sini. Dari sini. Duren. Duren. Durian apel. Duren apel. Durian apel semangka. Duren apel semangka. Durian apel jeruk. Duren apel jeruk. Durian apel. Aduh. Durian apel anggur. Ulangi lagi. Ada yang ketinggalan satu. Jadi Durian apa? apel nanas anggur. Enggak. Durian Apa? jeruk semangka nanas anggur. Oke, ulangi. Tuh, sebenarnya sini tuh nyebut tadi jeruk. Ya nggak sih? Awalnya. Nah, itu percobaan. Nih, yang dia nggak bisa jawab, kasih sanksinya apa? Apa? Mau suruh baca surat ini misalkan? Atau suruh nyanyi misalkan? Terserah. Mau apa ayo? Suruh bawa jauh itu makanya jauh. Oke, mau apa? Yasin. Kepanjangan, nanti kita terlalu Cuma Yasinnya doang. Yasin. apa? Titik tuh yang. Selesai itu langsung. Oke, sanksinya apa? Hah? Kasihan. 5? Oh iya, Jangan. Tuh, jangan sama fisik kalian. Tebakan aja. Tebak paling surat. Apalah, oke? oh beneran. Apalah, ya baca surat Anas gitu, nggak usah panjang. Baca surat pendek aja ya. Pengennya apa? Kelas gitu. Pengennya apa? Terserah itu mau surat apa. Enggak, yang sepengennya aja tuh. Enggak, kita ulangi itu percobaan tadi, percobaan, oke? Ulangi. Sekarang diawali dari Gusti, diawali dari Gusti. Nanti muter ke sini baru sama. Apel. Apa? Terus apel anggur. Apel anggur durian. Apel jeruk. Musim di Apel runtut. Oh, Dari situ. bukan apa? Apel. Apel anggur. Gak usah nanya 2 kali, jadi kamu harus dengerin dari awal sampai akhir gitu, oke? Oke, ulangi dari Gusti. Apel. Apel anggur. Anggur apel. Apel anggur durian
Jeruk. Apel, anggur, durian, jeruk, semangka. Ah. Apel, anggur, durian, jeruk, semangka. Salak. Apel, anggur, durian, jeruk, semangka, salak, nanas. Oke. Apel, anggur, durian, Satu, Sabzer. dua, salah positif. Positif luar kamu loh. oh, Apa? Apel, anggur, durian, semangka, Gak apa-apa. Dari apa? kan Iya, dari apa? jeruk, Nah, salak, ini terus, kelapa. terus, salak, Salak, nanas, nanas, kelapa. oke, salah lanjut tanyanya. Karena pertanyaannya emang nggak ada yang kalah dan menang. Kita lanjut ke bimbingan kelompok ini. Kita masuk ke tahap inti. Nah, tahap inti ini, kakak mau tanya dulu, kalian mau bahas permasalahan apa yang memang kalian sedang hadapi sekarang, yang memang kalian kemarin hadapi pada saat ini. Aku mau nanya sama Adit, ya Adit, apa mau bahas apa? Persoalan kalian tentang muda-mudi. Nah, muda-mudi itu nggak pergaulan apa yang memang pantas buat masyarakat, atau tentang insecure, tentang bagaimana cara bersosialisasi sama masyarakat, ataupun tentang belajar, aktivitas belajar pada masa pandemi. Bebas, Tata. Iya bebas. Kalian mau pilih apa, nanti kita pilih yang mana emang yang dominan, yang memang kalian hadapi sekarang gitu. Jadi kalian milih dulu permasalahan yang apa. Belajar misalnya. Kamu belajar apa? Belajarnya kenapa? paling susah. Mengapa susah? Kamu mau bahas apa? Pengen cepat lulus SMP. Gimana tips and trik biar cepat lulus? Kamu? Jadi fuckboy kan. Terserah mau bahas apa aja, pacaran ke, biar lebih menarik gitu ya. Terserah mau bahas apa. Apa? Apa sih sosial budaya itu? Sosial budaya. Oke, kamu mau bahas apa? Iya. Lulus ke sini lanjut ke Pandeglang. Oh, lanjut ke Pandeglang, pengen lanjutin sekolah, bagaimana caranya dia belum bisa lanjutin sekolahnya. Oke, kamu? Apa? Gimana caranya Belajar agama. Oh, belajar agama. Sombong kan. Kamu? Mikir ya yang harus Gimana caranya mencintai seseorang? Bagaimana menemukan jodoh yang terbaik? Lebih asik. Dengan belajar mencintai. Belajar mencintai gitu benar. cepat bisa paham gitu. Kamu mau bahas apa? Huruf kakrik. Dia sudah menghayati, ternyata dia banyak permasalahan yang Banyak dihadapi sebenarnya. dalam otaknya. Cuma dia Tadi memilah dan memilih Tadi rumah apa katanya yang dia rasakan. makan orang banyak. Boleh. Tak kira langsung. Atau dia lagi putus sama pacarnya, misalkan. Boleh. Bisa jadi. Ya kan, Mbak? Apa? Pengen Ya, bunuh pilih diri. salah satu dong. Datang ke saja. Iya. Apa? Apa? Itu teh, itu teh apa ya gitu tuh. Itu teh gitu. Kayaknya Susah untuk diungkap. Gak apa-apa, sama aja, sama juga gak apa-apa. bukan kayaknya sih apa ya? Susah diungkapkan. Kurang minat sama pelajaran sekolah. Oh, minatnya? Kurang minat. Oh, kurang, gak ada yang minat dalam pembelajaran gitu. Kalau kamu yang minat ya sejarah, Sama. ya itu yang kaya. Berarti kamu mau permasalahannya bagaimana cara agar minat belajar kamu meningkat ya? Intinya mah bukan Apa? Apa? kayak suka sama pelajaran itu gimana. Kamu mau bahas apa? Kadang belajar itu susah langsung dihafal gitu. Oke. Sama acak mana Bagaimana cara belajar yang baik dan benar? Yang kalian emang mau dari semua permasalahannya emang tadi teman-teman kalian sebutin,
yang memang paling kalian mau itu yang mana yang ingin dibahas? Yang pernyataan permasalahan dari siapa? Tuh, udah. Apa tadi udah? Sosial dan budaya perasaan ya. Agama. Oh, sosial agama. Ini sudah enggak. Bagaimana caranya belajar agama? Itu. Ya kan? Bagaimana caranya belajar agama? Semuanya mau membahas itu. Bagaimana caranya agar kita bisa belajar agama? Biar tahu. Ya. Terserah kalian sepakatnya mau membahas apa? Habis dah. Oke, berarti kalian mau bahasnya tentang bagaimana aktivitas belajar, mau belajar itu agama, belajar di sekolahan, itu kayak gitu ya. Ya, jadi kalian tentang belajar mencintai, benar. Mencintai. Itu terlalu Ya, emang bucin itu apa? Bocah cini. Bola. Oke, lanjut. Kita simpulkan bahwa permasalahan yang akan kita angkat yaitu tentang motivasi belajar. Jadi mungkin kalian ingin belajar memahami bagaimana pelajaran maupun di sekolah maupun di pesantren agama segala macam. Nah mungkin di sini ada yang mau mengungkapkan pendapat terlebih dahulu bagaimana sih kalian belajar itu. Nah apa sih emang permasalahannya konkret dari permasalahan yang kalian hadapi itu? Misalkan pertanyaan misalkan kamu tentang belajar ini gimana sih belajar yang benar, nanti misalkan teman-temannya ada yang bisa jawab silahkan jawab, kalau misalnya emang belum ada nanti kakak bantu jawab gitu. Tapi yang mau bertanya kamu kan tadi yang itu ya enggak Monggo, bagus pisan kok. Saya kan tadi bilang, kamu kan bilang tadi bagaimana caranya belajar agama. Emang masalah kamu belajar agama itu gimana? Kalau belajar Kori nggak bisa-bisa. Terus? Aku sendiri. Udah. Hah? Kalau ngapal tuh nggak bisa. Bukan nggak bisa sih. Bisa. Oke. Yang tadi ngaji siapa? Adit ya? Coba Adit kasih entry buat siapa? Udah biar jadi Kori yang emang sederhana tapi yang baik buat di depan. Cara Adit buat tadi ngaji itu kayak gimana? Kan dia mau belajar Kori tuh. Adit tadi suaranya lumayan lah gitu kan. Gak apa-apa. Nah, Adit coba kasih. Rajin belajar, lawan rasa malu yang bisa. Ya. Rasa malu ya. Jangan tidur aja katanya gitu. Oke, ada yang mau Soalnya banyak yang nambahin? gini tidur. Nggak apa-apa. Yang penting kalian tidur yang bermanfaat kayak gitu. Nggak hanya buat tidur doang, tapi tidur di pesantren itu kadang dia tidur tapi dia itu kadang ada mikirnya. Dia tidur tapi kan ada waktu dia buat belajar, ada waktu dia buat tidur, ada waktu dia buat menghafal kayak gitu. Nggak kayak kita di kosan itu tidur aja, nggak ada pikiran buat belajar, nggak ada pikiran buat menghafal. Tapi jangan dicontoh karena memang anak luar gitu, anak pondok. Mungkin ada yang mau ngasih tips and trick buat udah biar belajar Kori dari ini. Coba Bapak Ustadz Ustadz Ridho Ilahi ada? Ya kan apa? Ada? Ingat mengulur waktu. Gak apa-apa, karena memang mengeluarkan pendapat itu butuh inspirasi dan ide ya. Nah, butuh perjuangan. Boleh. Ada? Banget. Silakan kasih dalil yang buat tips. Hadis ini mengatakan bahwa bahwa dalil iya benar, bahwa dalil itu
Ada? Terus ada belajar. Belajar. Oke. Jadi ada yang mau nambahin lagi? Tahu kakaknya mau nambahin gitu ya? Bagaimana caranya menjadi kori yang baik gitu? Bagaimana dia cara belajar? Ada? Makanya tuh kapan lagi coba adiknya mau menyampaikan dia mau jadi kori dan belajar agama. Jarang kan, makanya kakaknya siapa tahu mau kasih masukan, nasihat buat adiknya. Sering Sering membaca membaca Al-Quran, Al-Quran. Biar belajar jadi kori. Udah, dengan makanya. Emang Huda mau jadi kori seperti apa? Nggak tahu. Pokoknya pengen jadi kori yang profesional. Udah baru kelas 7 kan? Ya jadi gini, ketika kamu memang punya keinginan, ketika Huda emang mau dan punya niat, punya usaha, pasti itu akan tercapai. Itu semua gimana tergantung niat dan usaha kita. Ketika Huda pengen, aku tuh pengen jadi kori, aku tuh pengen belajar agama yang kuat. Jadi Huda harus bisa berusaha buat belajar dengan giat, belajar dengan tekun, menghafal, nurut sama Bapak Ustadz di sini, nurut sama kakak-kakak di sini, biar memang ilmu yang emang kakak-kakak berikan buat Huda, ilmu yang Ustadz berikan buat Huda itu bisa tercerna dengan baik kayak gitu. Jadi jangan maksa Huda ke pesantren main tidur, jangan gitu. Jadi Huda kesini diniatkan buat aku tuh pengen jadi kori, aku tuh pengen belajar agama buat datang ke pesantren ini. Pelatih yang lidah buaya baik itu. Jadi ketika kita punya tekad yang bulat, niat yang kuat, ketika kita punya itu usaha kita nggak bakalan sia-sia. Usaha kita tuh bakalan terrealisasi dengan baik dan benar. Sama kayak aku kuliah, aku bukan orang dari yang emang yang dari orang yang berada, aku dari orang yang emang awalnya tidak punya, tapi niat dan usaha aku kuat dan rela buat pergi ke Serang sendiri, rela buat ngurusin tempat sendiri, tapi hal itu tuh yang membuat semangat kita dan itu yang menjadi tolak ukur bahwa keberhasilan kita itu buat kuliah itu yang menjadi usaha kita itu bahwa usaha kita itu tidak sia-sia gitu. Ya begitu, jadi intinya niatkan dalam hati, kuatkan tekad dan usaha yang baik dan benar. Misalkan emang udah ini pengen jadi kori, pengen belajar agama yang baik, biar nantinya kelaknya jadi ustadz kayak bapak kita tadi, bapak Ustadz Komar ya, jadi pimpinan pondok pesantren kan hebat ya. Siapa tahu gitu, udah yang awalnya belajarnya kurang tapi akhirnya jadi ustadz pimpinan pondok pesantren. Ini kan anak-anak kakaknya, anak-anak kakak di sini bisa sekolah, bisa pondok, kan keren ya, ini keren, oke? Ya, amin. Nah mungkin ada pertanyaan lagi terkait bagaimana cara biar bisa mengikuti cita-cita, mungkin belajar dengan benar, gitu. Atau ada pandangan lain tentang yang tadi disampaikan Huda. Pertanyaan saya mulai. Jadi kita di sini berdiskusi, bercerita tentang permasalahan kita biar nanti nih setelah kita bimbingan kelompok ini ada hasil yang kita dapatkan dari bimbingan tersebut. Ada hasil yang bisa kita bawa setelah kita masuk ke pondok, kita ada buat renungan. Oh iya ya, kita tuh harus kayak gini. Oh iya ya, biar kita tercapai itu harus kayak gini. Biar kita nggak malas belajar tuh harus kayak gini. Ada nggak? Ya. Tadi aku mau nanya dulu ke Adit. Adit kan tadi sama aja ya sebenarnya permasalahannya tadi sama kayak Huda bagaimana dia belajar. Nah kalau Adit tadi kan menghafal. Nah memang hafalan Adit itu kayak gimana? Susah menghafal itu kayak gimana gitu?
Oh, jadi ketika kita punya hafalan yang numpuk itu malah kita tambah malas. Melawan rasa malas yang kita hadapi pada saat itu. Ada yang mau menanggapi, misalkan ini Romyuli. Panggilnya siapa? Utun. Oke, Utun. Utun bisa siapa tahu bisa ngasih pendapat buat Adit ataupun belajar lainnya. Belajar aja terus. Ya gimana cara Utun menghafal? Siapa tahu cara Utun menghafal sama cara Adit menghafal itu berbeda. Oh, laptop. Orang kesani deh. Laptop. Gak tahu berbeda, misalkan kayak Adit menghafalnya, Adit harus menghafal cukup dengerin, nanti juga hafal sendiri. Kalau misalkan Royuli harus menghafalnya baca berkali-kali, mendengarkan, nanti baru mengulang-ulang baru hafal. Itu kayak gimana? Kita harus membaca berulang-ulang. Membaca berulang-ulang baru hafal. Kalau Adit? Kalau hafalin gimana? Caranya sedikit-sedikit. Kalau Royuli ketika malas itu, Royuli itu ngadepinnya biasanya nih ya, kalau aku ketika aku punya hafalan ataupun tugas yang numpuk di kampus itu aku tidur tuh overthinking, aku tidur nggak tenang, itu karena tidur kadang kepikiran gitu, ya nggak sih, kepikiran dan nggak bangun, kadang kebawa mimpi kalau tugasnya numpuk gitu, hafalan tuh numpuk kayak gitu, kayak gitu. Paling banyak tugas sekolah banyak. Nah, apalagi online ya, online numpuk, tugas numpuk, belajar kagak, tugas numpuk, belajar kagak gitu. Oh dia, bener banget. Oke, mungkin dari Agus, Gusti kalau ngapalin kayak gimana? Ngapal sedikit-dikit. Apa hidung? Sabar kalau banyak hafalan. Tuh, sabar loh. Gusti aja yang masih kelas 7 dia bisa menerapkan kata sabar loh. Ya, aku juga masih sabar. Sabar dan telaten. Kalau udah kayak gimana udah kalau ngapalin? Nggak tahu. Udah nggak pernah ngapalin. Nggak pernah. Katanya mau jadi kori dan belajar agama yang baik ya kali nggak ngapalin. Tahun belajar. Oh, berapa tahun belajar gitu? Emang udah masuk sini dari kelas berapa? Dari kelas 7. Berarti baru sekitar 3 bulanan ya? Habis nabrak haji. Oh, berarti dari dia libur sekolah SD dia baru masuk sini. Oke. Sama Adit juga. Mungkin Adit bawa angkotnya di sini. Oh, ini Saya mau pesawat. Bawa pesawat. Oh, ya. Kalau ini gimana caranya? Tidak, kalau ngapalin gimana? Gak pernah hafal dari Nggak pernah dibaca, nggak pernah dibaca. kata sebenarnya kalau ingin misalnya ada tiga kesalahan udah gitu doang. Betul. Jangan dibaca kata guru Dewi itu. Jangan dihafal tapi dibaca. Kata Ustaz, udah jangan dihafal. Dibaca berulang-ulang. Ini juga hafal sendiri kayak gitu. Oke. Kalau ini kayak gimana kalau misalnya ngapalin? Di TNI. Oh, mau jadi TNI? Iya ini. Oh, kamu mau jadi TNI? Hebat banget. Gak apa-apa. Mengasihkan. Gak apa-apa. Cita-cita itu harus bisa setinggi mungkin. Ketika kita jatuh, ya sekalian jatuh gitu. Ketika kita berhasil, ya sekalian berhasil. Ketika kita jatuh, ya udah jatuh. Daripada kita punya cita-cita yang pendek, tapi kita jatuh sakit gitu. Mendingan kita punya cita-cita yang tinggi, yang banyak. Kalau jatuh, ya udah jatuh gitu. Dengan kayak gitu. Kalau kita punya cita-cita, jangan tanggung-tanggung kayak gitu. Kayak misalkan
aku misalkan punya cita-cita buat kuliah kemana gitu, ke luar negeri setelah lulus, itu harus bisa kayak gitu. Jadi ketika kalian bisa menerapkan hal tersebut, itu ada di benak kalian buat itu sebagai motivasi kalian belajar, buat motivasi kalian menghafal kayak gitu. Kalau misalkan memang punya cita-cita, pasti di sini punya cita-cita semua sih, ya kan? Ada apa kan ke depan gitu. Ya, benar. Kamu kelas berapa? Kelas 11. Setelah lulus sekolah mau kemana? Setelah Di rumah. mau pesantren gitu, mau kuliah gitu. Mau pesantren. Enggak ada cita-cita mau kuliah. Mau kuliah. Oke, mau kuliah, mau pesantren. Kamu kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Oh, semua habis lulus SMP mau kemana? Di sini ada yang mas. Di sini ada SMK-nya. Oh, di sini. Oke, gak apa-apa. Ya, itu di sini biar. Di sini kan. 6 tahun di sini. 6 tahun tuh. Ilmunya melekat. Benar. Berarti kita kan disuruh Udah ngerti gitu. Sekarang ini kelas 12. Kelas 12. Bentar lagi ujian, kamu mau kemana? pulang. Biasanya mah itu modal sambil usaha. Mondok sambil usaha. Cuman gimana? Usaha sama Pajak. itu menandakan sama seseorang orang itu kerja di KS karena pasti jadi nyawarin gitu jadi saya yang ngurus gitu jadi kalau kalau apa kalau malam ngaji kalau siang usaha. Oh, berarti dia udah punya planning ke depan mau kayak gimana. Nah, itu bagus. Ketika kalian misalnya kelas 12, itu harus punya planning setelah saya lulus tuh saya mau kemana, saya mau ngapain, saya harus apa. Kenapa? Karena setelah kelas 12 itu masa yang membingungkan. Masa yang membingungkan kalian ketika kalian tak nanggung, satu misalkan mau lanjut sekolah tapi mau ini. Jadi bingung gitu tuh nanti kalian nggak tahu jalan mau kemana, tujuan kalian tuh mau kayak gimana. Kalau Rido itu tujuannya udah bagus, udah terarah lah, setidaknya dia udah punya rancangan, udah punya penerang ketika dia mau lulus itu mau kemana dan mau kayak gimana. Itu cara juga buat ketika kita mau belajar, kan dia mau pesantren, berarti dia punya tekad mau belajar agama, udah dia punya tekad buat bisa belajar agama ketika dia lulus sekolah nanti kayak gitu. Oke, udah gimana, udah tetap mau jadi kori? Iya, emang masa-masa kelas 7, kelas 8, kelas 9, SMA dan SMP dan SMA itu masa-masa kalian mencari jati diri kalian itu kayak gimana, mencari identitas kalian kayak gimana, mencari aku tuh seperti apa, aku tuh mau kayak gimana kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanya lagi? Tadi Royuli, Ariado, Amidin. Koidin. Enggak, Monidin sekalian. Iya, saya juga OPH. Oidin, Musti, Huda, Rido, siapa? Sandi. Ada yang mau ditanya atau mau ngasih pendapat apa lagi? Terserah kalian mau kayak gimana, mau bahas tadi kan tentang si udah mau gimana caranya buat kita belajar agama yang baik, buat kita belajar yang baik gitu. Apa tadi? Biasanya kan dikasih pelajaran ya sama guru. Kadang namun dibaca kadang gini-gini susah masuknya. Kadang ya temen lagi jahil gitu. Itu kan jahil gitu. Ada kadang yang diomongin udah lagi diam, udah diomongin sama guru, padahal udah diomongin sama guru, semua pada diam, terus susah. Kadang dapatan itu susah dapetin belajarnya. Oke, nah ada yang mau menanggapi dari tadi pertanyaan Sandi? Gimana sih ketika kita mau belajar tapi banyak yang teman yang jahil, jadi kita tuh ketika belajar susah buat nangkep pembelajaran itu kayak gitu. Nah, ada yang mau menanggapi? Gimana Rido? Mau menanggapi
dari pertanyaan Sandi tadi tuh, Adit, gimana kalau Adit misalkan lagi belajar tapi diganggu teman, nah itu kan mengganggu konsentrasi dan fokus Adit ketika mau belajar. Nah itu bisa mungkin sharing sama Sandi gitu. Oh, fokus sama pelajaran dan lupakan teman. Berarti kita harus menyesuaikan diri. Oke, kalau Yuli, Utut. Utun ya, Utun. Utun kalau itu kayak gimana? Kalau misalkan lagi belajar diganggu teman, kita belajar. Jangan diladenin. Kalau ini gimana? Mungkin dia yang termasuk orang yang jahil ya? Salah satu orang yang jahil di kelas ya? Enggak. Alhamdulillah. Nggak salah. Ya kayak gimana kalau misalnya ada teman yang jahil gitu ketika Ayu itu semua. Salah mulu. gimana? Apa sih? BH. BH. Aidin gimana? Aidin? Kamu kalau belajar gimana? Belajar ya belajar, oke. Ketika belajar, ya belajar aja gitu ya. Belajar mencintai seseorang. Jadi kamu tuh yang lebih menetap daripada pelajaran sekolah, pelajaran mencintai itu lebih. Oke, Bapak Gusti. Ya, Gusti, kalau misalkan ada yang jahilin temennya itu kayak gimana kalau lagi belajar? Jahilin lagi? Terus? Oh, sabar itu. Tadi sabar mulu. Gusti ini emang orangnya penyabar. Penyabar banget ya. Tapi bohong. Tapi bohong. Enggak, emang dia tipe kalau orang ya emang dieman kayak. Yang berobos. Bro siapa? Jangan dimasain berobos. Kerudung. Pundung gitu. Mendungan. Pundungan. Baperan gitu. Oh, baperan. Pundung tuh pundung ya. Kalau di aku namanya pundungan. Purikan ya, purikan. Enggak ya? Sabar. Gusti itu orangnya penyabar. Kalau udah gimana? Udah lah. Udah gimana udah? Gas dan cuek. Gimana udah? Apa? Jadi gimana? Kalau ada temennya yang ini gimana? Kita bohong. Nangis nih kakak. Nangis. Oh, kalau ada yang jadi nangis, bilang ke kakaknya gitu. Nanti kakaknya yang nyamperin gitu. Ya. Nah, enggak, apa udah yang lebih jahil gitu dari kelas? Oh enggak. Kalau udah Kalau itu mah jadi bulat lagi gitu. Langsung bocor order mau ditahan. diajak bercanda tapi tadinya mendengarin dulu. Dia buat guru gua. Hanya diajak bercanda aja gitu kan, tapi tadinya mendengarin. Oh gitu. Jadi kalau Ridho itu tipikal orang yang dia itu dapat berkonsentrasi mesti rame gitu ya. Mesti membaca. Nah, saya menyimpulkan tadi yang kata-kata di sini kayak gimana? Ketika kamu dijailin teman itu kayak gimana? Harus sabar. Gusti dipakai harus sabar katanya. Itu contohan baik. Bahasa Indonesia itu contohan baik gitu. Oke. Apa ada yang ditanyain lagi? Cukup? Oke, cukup. Mungkin dari
pembahasan yang kita tadi tentang bagaimana menghafal, bagaimana caranya kita bisa belajar agama, mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan atau enggak? Apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Kayak gimana? Oh, dari kalian dulu lah, nanti kita yang menyimpulkan lagi. Oke. namanya belajar belajar ilmu sekolahan, tapi jangan melupakan ilmu agama. Sebab ilmu agama itu adalah menyelamat kita yang ada di akhirat. Oke. Jadi ketika kita belajar, kita bisa boleh belajar tentang dunia, tapi tetap kita harus belajar tentang ilmu akhirat, belajar tentang agama, karena memang agama itu suatu fondasi bagi kita, patokan buat kita berperilaku, buat kita bersosial sama keluarga, buat kayak aturan buat diri kita sendiri gitu. Ketika kita ingin melaksanakan sesuatu, nah kita harus ingat bahwa itu tuh dilarang oleh agama kita, itu tuh diperbolehkan oleh agama kita. Kita harus tahu bagaimana mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan oleh agama kita. Jadi ketika kalian ingin memang mempunyai tekad yang kuat, berusaha yang kuat, ingin memiliki keinginan, memiliki cita-cita kayak misalkan muda yang memang dia mau jadi qori, mau belajar agama, jadi kalian harus punya niatan dan usaha yang kuat, ya apa yang kita inginkan itu dapat terrealisasikan, dapat tercapai dengan baik dan benar. Oke. Mungkin karena memang diskusi bimbingan kelompok ini kita sudah paham semua, jadi boleh kita akhiri bimbingan kelompok ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu? Dido, Adit? Enggak? Cukup? Cukup, oke. Mungkin kita cukupkan. Aku sebagai pemimpin kelompok di sini mohon maaf apabila memang ada kesalahan atau ada kekurangan dari bimbingan kelompok pada kali ini. Mungkin aku cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.